Technical view Ponseling 29 April 2020 per jam 11:49 waktu Indonesia bagian Barat. Running price kini berada di 1.2469 dan areal high 1.2476. Sementara area low 1.2422. Oke teman-teman, apa yang terjadi kemarin kurang lebih kita tidak sama sekali gagal total karena areal spike juga hampir bisa dibilang ini masih dalam kategori right shoulder, masih masuk dalam persyaratan yang kita butuhkan seperti apa yang sempat saya sampaikan dalam outlook untuk forex kali ini. Well, of course, dengan spike yang terjadi kemarin 1.2516, juga tentunya Anda jika menyimak dengan video yang sempat saya sampaikan bahwa area kenaikan bisa saja berada di area resisten kedua 61.8% yaitu 1.2516. Kala itu saya menyebutkan tentang resisten pertama sebagai areal yang equal dengan areal left shoulder di area 1.2460 atau kemungkinan resisten kedua di area 61.8% di area 1.2516. Yang terpenting adalah areal right shoulder tidak menyamai atau tidak equal dengan areal head yang berada di kisaran 1.2625 ataupun 1.2645. Jika ini terjadi maka buyar sudah areal yang kita sebut dengan areal head and shoulder. Tapi jika ternyata dia masih berada di kisaran sedikit di bawah areal tersebut, maka kemungkinan potensi untuk mengalami depresiasi dari head and shoulder masih bisa berpeluang terjadi. Lalu kemudian yang paling menarik adalah areal spike yang terjadi kemarin. Area 1.2516 sebagai area tertinggi namun kembali ditutup di 1.2424 dan Anda lihat potensi candlenya membentuk yang kita sebut dengan long ledge doji. Arealnya kurang lebih seperti ini dan ini memberikan sinyalmen bahwa akan terjadinya reversal bearish. Meskipun kalau Anda lihat untuk kali ini candlestick menampak putih menggelegar dan kemungkinan akan terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Tapi kurang lebih untuk hari ini kalau kita lihat outlook dari price action munculnya long ledge doji, maka kemungkinan potensi ini bisa saja akan relatif terbatas untuk kenaikan dan bisa saja hanya menguji di area 61.8% seperti kemarin. Lalu di grafik keempat juga kalau kita lihat pergerakan masih dalam kategori trend channel yang kita pergunakan. Kalaupun ini diperpanjang, Anda bisa lihat arealnya masih tertahan di areal ini. Sehingga untuk hari ini pun kemungkinan dia akan spike dengan areal yang relatif sama. Itulah sebabnya untuk hari ini menurut saya kalaupun misalkan dia spike kembali karena kategori masih dalam kategori head and shoulder yang berpeluang, maka kemungkinan untuk hari ini saya lebih rekomendasi kembali untuk Anda melakukan sell on rally. Namun kali ini dengan areal yang lebih tinggi tentunya untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terburuk. Areal sell on rally untuk kali ini berada di kisaran 1.2490 ataupun 1.2510. Target pertama adalah 1.2438, kurang lebih sedikit berada di atas area low tadi malam yaitu 1.2424 dan juga area target kedua kemungkinan potensinya ada di kisaran 1.2390. Lalu kemudian untuk stop loss sendiri saya akan mengantisipasi di area 1.2575. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical view Euro USD 29 April 2020 per jam 11:53 waktu Indonesia bagian Barat. Areal high 1.0852 dan area low 1.0818. Running price kini berada di 1.0845 dan ini hampir mirip dengan apa yang sempat kita kabarkan kemarin. Area kenaikan spike up hingga 1.0886 dan Anda bisa lihat di sini tertahan di area biru, area historical price, lalu kemudian turun kembali dan ditutup di 1.0822 dengan range yang masih relatif terbatas 60 poin saja. Menurut saya ini kategorinya masih dalam tahapan wait and see di mana mereka akan cenderung menantikan statement dari ECB dan juga kemungkinan potensi polemik yang terjadi dalam negara-negara Eropa. Mereka sedang membicarakan tentang potensi dimunculkannya atau dikeluarkannya sovereign bond atau kita sebutnya dengan corona bond untuk mengantisipasi atau membantu menangani virus corona. Tentunya stimulus yang diperlukan akan melenggangkan rally untuk Euro USD. Namun jika ternyata masih tidak sesuai kesepakatan atau let's say masih terkendala dengan kesepakatan di antara beberapa negara anggota Eropa, maka kemungkinan potensi tersebut akan kembali menekan Euro USD. Selain itu, faktor fundamental lain yang kembali menekan adalah dengan adanya kendala dari perjanjian atau kesepakatan antara Inggris dan juga Uni Eropa pasca Brexit.
Lalu kemudian Anda bisa lihat di sini candlestick juga menunjukkan potensi long ledge doji ataupun kita sebut dengan shooting star. Ini dikarenakan tail yang jauh lebih panjang, juga areal tersebut juga memiliki tail ke bawah, maka ini bisa saja lebih dominan sebagai long ledge doji. Dan mirip dengan apa yang terjadi dari pound sterling, maka kemungkinan potensi hari ini pun areal spike kemungkinan relatif tertahan dan relatif terbatas. Jadi kemungkinan untuk hari ini saya memberikan sinyalmen atau rekomendasi untuk melakukan sell on rally. Kita lihat outlooknya dari grafik H4 bagaimana. Di grafik H4 pun ini adalah kecurigaan kita kemarin yang sempat kita uraikan, inverted head and shoulder. Ini adalah bagian left, ini adalah bagian head, dan ini adalah bagian right shoulder yang sedang terbentuk atau on progress. Tapi dengan catatan, kemarin saya sempat sampaikan juga di dalam video Euro USD Outlook bahwa potensinya kecenderungannya untuk bagian kanan ini harus juga serupa dengan bagian kiri, di mana area kiri ini memiliki panjang dari tanggal 16 sampai tanggal 22 April, sehingga kemungkinannya sekitar 5 hari atau dalam satu pekan. Oleh karenanya bagian kanan pun supaya equal atau relatif sama, maka dia juga harus memiliki kesepakatan untuk menjadi sideways channel dalam kategori minimum 3 atau 4 hari ke depan. Jadi kemungkinannya potensinya dia akan relatif tertahan di dua area support dan resisten ini. Area support yang harus menjadi pandangan adalah 1.0808 dan area resisten adalah 1.0886. Jika salah satu ditembus, maka potensinya akan melanjutkan, tapi kemungkinan dalam 1 atau 2 hari ke depan dia akan relatif tertahan terlebih dahulu di area resisten 1.0886. Oleh karenanya untuk hari ini Euro USD saya cenderung melakukan sell on rally di kisaran 1.0868 sampai 1.0885, tepat berada di area high kemarin dengan beberapa pertimbangan seperti yang sempat disebutkan di menit-menit awal. Lalu kemudian target pertama adalah 1.0825 dan target kedua adalah 1.0783 dengan asumsi bahwa areal TRP pertama diakibatkan karena areal 23.6% yaitu 1.0838 relatif menahan untuk laju penurunan sementara waktu. Sementara itu areal stop loss saya gunakan kurang lebih areal 1.0945 untuk mengantisipasi breakout dari areal resisten ini lebih cepat muncul. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.